Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 10 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan pagi ini yaitu berjudul Bahagia itu rasa cukup. Bahagia itu rasa cukup. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 30 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami belajar terus bergumul dengan kebenaran firman-Mu, kami akan terus menjadi pribadi yang semakin bijaksana, yang semakin memahami kebenaran-Mu, yang semakin tahu akan isi hati-Mu, dan yang semakin paham akan rancangan dan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Apa itu bahagia? Kami mau belajar ya Tuhan, bahwa bahagia itu berangkat dari rasa cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini kita sepakat dan setuju bahwa kita mengejar apapun yang kita lakukan, yaitu yang bernama kebahagiaan. Tatkala berbicara tentang kebahagiaan ditanya kepada satu orang dan kepada yang lainnya, maka akan ada banyak jawaban-jawaban yang berangkat dari pandangan pribadi masing-masing. Kalau bagi yang sakit, maka dia akan berkata bahwa bahagia itu kalau dia sehat. Bagi yang saudara lapar, maka bahagia itu dikatakan kalau dia ada makanan. Bagi mereka yang ingin mengejar pendidikan, bahagia itu kalau saya bisa mencapai sarjana, yaitu S1. Dan bagi mereka yang jomblo, yang belum punya pasangan, sekian lama berdoa, namun Tuhan belum berikan, maka dia akan mengatakan bahwa bahagia itu kalau dia punya pasangan. Bagi yang sedang berbisnis, bahagia itu kalau dia sudah mencapai omset dan juga pencapaian di dalam jumlah rupiah atau dolar tertentu, maka itu bahagia. Yang menjadi pertanyaan, setelah mereka dapatkan semuanya itu, yang ingin punya jodoh, yang jomblo dapat jodoh, apakah bahagia? Yang bisnis telah mencapai target, apakah dia itu bahagia? Bagi mereka yang lapar lalu selalu ada makanan, apakah mereka itu bahagia? Bagi yang mengejar pendidikan dan berpikir bahwa dapat sarjana saja dia sudah bahagia, apakah dia itu akan bahagia? Sifat manusia tatkala sesuatu sudah didapatkan, dia akan meningkatkan harapan dan mimpinya lagi. Bagi yang sedang studi berpikir bahwa kalau saya bisa S2 itu bahagia. Bagi yang makan, sudah dapat makanan, dia berpikir kalau saya bisa memilih menu tertentu yang saya inginkan, dia baru merasa bahagia. Bagi yang berbisnis, bahwa kalau dia bisa melipat gandakan 2 kali lipat omset daripada apa yang sudah didapatkan, yang sebelumnya didoakan, maka dia akan bahagia. Bagi mereka yang sakit kemudian sembuh, dia akan bahagia kalau dia tidak lagi berorientasi kepada bagaimana sehat. Dia akan tingkatkan hal-hal yang lain lagi. Lalu berarti tatkala dia meningkatkan harapannya, dan kalau harapan itu tercapai baru bahagia, maka berarti apa yang menjadi bahagia pada saat sekarang yang sudah didapatkan, yang sebelumnya itu didoakan, maka sudah tidak lagi menjadi bahagia. Sama seperti orang ingin sepeda motor, dia rasakan bahagia. Setelah dia punya motor, dia ingin punya mobil, maka motor tidak lagi membahagiakan. Mobillah yang lebih membahagiakan. Tatkala punya mobil, dia sudah dapatkan mobil, dia ingin meningkatkan, ada mobil dengan merek-merek tertentu. Maka mobil yang dipunyai, yang sebelumnya diharapkan, itu tidak membuat itu bahagia. Sehingga bahagia itu pada dasarnya adalah rasa cukup. Pada saat Anda, sahabat seperjalanan, engkau merasa cukup dengan apa yang engkau punya, engkau akan bahagia. Sehingga pada dasarnya bahagia itu tidak jauh. Bahagia itu tidak sulit digapai. Bahagia itu tidak sulit untuk diraih. Karena bahagia itu ada dari sikap hatimu.
Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 30 ayat ke-8 dan ke-9. Bagi saya ini adalah firman yang luar biasa. Doanya itu luar biasa. Ya Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan. Semua orang akan sepakat dengan doa ini. Tetapi yang menarik, Amsal Salomo ini berdoa, ya Tuhan jangan berikan aku kekayaan. Semua orang akan menghindari doa ini. Ini doa orang yang bodoh. Masa berdoa agar jangan berikan kekayaan? Namun disinilah letak daripada sebuah rahasia hidup yang mengalami sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam Amsal 30 ayat ke-8 dan 9, dia sangat paham akan proporsi dirinya. Dia akan sangat paham tentang ukuran berkat-berkat Tuhan yang memang pas untuk pribadi masing-masing. Sehingga doanya daripada Amsal Salomo ini dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sahabat seperjalanan, rasa cukup adalah sebuah sikap mental, sebuah sikap spiritual yang tidak dipahami oleh setiap orang percaya. Sekalipun dia sudah menjadi orang percaya puluhan tahun, tidak serta-merta bahwa kehidupan imannya itu kehidupan yang dewasa. Lamanya menjadi orang percaya tidak serta-merta menjadi orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman Allah. Dia tidak paham itu. Paham itu adalah tatkala dia bergumul dengan firman Tuhan dan memahami bahwa bahagia itu berangkat daripada rasa cukup. Sahabat seperjalanan, mari kita meneliti apa yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah engkau tidak bahagia dengan orang tuamu? Orang tuamu yang penuh dengan kekurangan? Ingatlah bahwa ada anak-anak lain yang mengalami yatim piatu, bahkan yatim dan piatu. Terlahir pun dia tidak tahu siapa orang tuanya. Apakah engkau tidak bahagia? Karena engkau hanya mendapatkan makanan yang cukup setiap hari. Dan engkau tidak punya tabungan untuk hal yang lain. Maka ingatlah ada orang-orang yang makan itu sehari cuma sekali. Apakah engkau tidak bahagia dengan kondisi usahamu, pekerjaanmu saat ini, pekerjaannya hanya itu-itu saja dan tidak mengalami peningkatan? Maka sahabat seperjalanan, ingatlah, ada orang yang sudah 2 tahun tidak mendapatkan pekerjaan, pengangguran. Dia berjuang agar bisa dapat bekerja. Sahabat seperjalanan, bahagia itu berangkat daripada rasa cukup. Tatkala engkau belajar rasa cukup, maka engkau bisa berdoa seperti Amsal Salomo ini. Ya Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sahabat seperjalanan, bahagia itu adalah rasa cukup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam kuasa darah-Mu. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami hambatan, masalah, rintangan, dan problema dalam kehidupan ini, Tuhan yang akan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berharap, memohon, dan meminta sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan dengan cara, sesuai dengan waktu, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat para sahabat seperjalanan yang kehidupannya penuh dengan sungut-sungut dan tidak pernah merasa puas. Sebuah pertanyaan, apakah benar Tuhan tidak memberikan kepada kami apa yang kami minta? Namun seringkali ketidakpuasan kami sesungguhnya karena kami tidak pernah merasa cukup. Seberapapun yang kami minta, Tuhan berikan. Kalau tidak berangkat daripada rasa cukup, kita tidak pernah mengalami kebahagiaan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy weekend sahabat seperjalanan, selamat waktu bersama dengan keluarga. Saya doakan Anda tetap sehat, apa yang dikerjakan lancar dan berhasil, dan percayalah bahwa bahagia itu tidak jauh.
Bahagia itu tidak sulit karena bahagia itu berangkat daripada rasa cukup. Shalom, Tuhan berkati.